Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, pagi hari ini dengan sukacita kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan haleluya. Dan mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu tinggi. Sama-sama kita katakan pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari lebih lagi kita angkat pujian kita bagi Allah kita. Katakan Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. mari kita sama-sama panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. memujimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Memujimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian yang hidup dari kami, yang kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersukacita. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, ya Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin.
Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jawaban dari setiap doa kami. Saat kami menyembah Tuhan, maka roh Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkaulah jawaban kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari dengan iman katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari lebih kita teguhkan dengan iman. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa,
kasih Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam setiap doa kami. Sampai detik ini pun Tuhan belum meninggalkan kami. Tuhan tetap ada menolong, menopang, memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang sempurna. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kami pertolongan yang sempurna. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara dalam setiap hati kami. Kami buka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan setiap rema kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, baik yang ada di rumah dan manapun ada berada Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tetap dahsyat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan yang bekerja atas kami, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Pada hari ini, pagi ini kita kembali mengucap syukur karena Tuhan baik buat kita semua. Amin. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sekalipun ibadah kita ada di rumah-rumah, tapi tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Tidak menghalangi hadirat Tuhan untuk menjamah setiap hati kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan tanah hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima pagi hari ini boleh menghasilkan buah-buah kebenaran bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di minggu yang kesekian kita ibadah melalui streaming Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya ada waktunya Tuhan kita akan kembali beribadah seperti semula di dalam gedung gereja. Kita tetap berdoa untuk wabah ini boleh cepat berlalu. Ya, dan kita semua boleh kembali berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai ke-33. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tetap percaya. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini dari Ulangan pasal yang pertama ayat 19 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-19, judul perikopnya riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, mari kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari setiap suku orang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampailah ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar baik kepada kita demikian,
Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gentar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Sampai yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencapai tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Amin. Puji nama Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kita baca dari Ulangan 1 ayat 19 sampai 33. Di sana kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan punya rancangan yang indah, sangat indah buat kita. Dan rancangan Tuhan buat kita itu tidak sembarangan. Dia menciptakan kita begitu rupa, begitu sempurna. Bahkan sejak dari dalam kandungan. Tuhan sudah merencanakan hidup kita, memberi yang terbaik buat hidup kita. Ya, dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 di sana dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan sendiri yang membentuk kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Saudara pernah bayangkan ketika Tuhan membentuk tangan kita, membentuk jari-jari kita, membentuk kaki kita, jantung kita, paru-paru kita, dan semua organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Tuhan yang menciptakan dengan tangannya sendiri. Itu tandanya Tuhan punya rencana yang indah buat kita sejak kita dari dalam kandungan ibu kita. Tetapi terkadang kita gagal untuk melihat kebaikan Tuhan dalam rancangan hidup kita. Sekalipun kita sudah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Kadang kita masih tidak percaya sama Tuhan. Kadang kita masih meragukan akan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang tadi kita baca, ya, kisah dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ketika dia sampai di pegunungan Amori, di situ Tuhan katakan ayat 20 sampai 21 di sana dikatakan Tuhan menjamin bahwa bangsa Israel akan menang, akan menduduki bangsa Amori. Saudara, perhatikan ayat 21 di sana dikatakan apa saudara? Majulah, dudukilah. Kira-kira ketika dikatakan majulah, dudukilah, sudah maju perang apa belum? Sudah maju perang belum? Belum. Belum maju perang. Tapi Tuhan katakan maju, duduki. Itu
artinya apa? Menang, kamu pasti menang, maju kamu pasti menang. Saudara. Tetapi bangsa Israel takut. Tadi firman Tuhan ada katakan patah hati. Ya. Takut dan patah hati. Sudah tawar hati dulu, sudah kecut dulu. Belum perang sudah kalah, saudara. Ya. Di dalam ayat 26 sampai 28. Di sana bangsa Israel menentang Tuhan. Dan menggerutu kepada Tuhan. Ayat 32 dan 33 di sana dikatakan tidak percaya akan Tuhan. Saudara, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir kurang lebih berjumlah 2 juta orang. Banyak saudara. 2 juta orang cukup banyak saudara. 2 juta orang itu terdiri dari berbagai macam karakter. Ya. Ada yang suka melawan. Ada yang suka menghujat. Ada yang suka memberontak. Ada yang suka marah-marah. Saudara, 2 juta orang, saudara. Gak bisa semua 2 juta suruh menurut apa yang dikatakan Musa. Apa yang diperintahkan Musa. Tidak, saudara. Banyak mereka yang memberontak, yang menghujat, melawan, marah-marah. Saudara. Banyak sekali. Dan hanya sedikit yang menopang Musa. Harun dan Hur. Saudara. Harun dan Hur dengan setianya. Dia menopang Musa sampai peperangan itu berakhir, sampai kemenangan itu ada di pihaknya. Dia terus menopang Musa, saudara. Jadilah Harun dan Hur. Amin. Coba taruh tangan kanan saudara di dada. Katakan, Tuhan, aku mau jadi Harun dan Hur. Yang menopang pekerjaanmu di tempat ini. Yang menopang gerejamu di tempat ini. Gereja ini membutuhkan Harun dan Hur. Untuk menopang pekerjaan di tempat ini gak mudah saudara. Dengan berbagai macam karakter. Tapi perlu Harun dan Hur. Untuk menopang. Ya. Kasih tahu kanan kirimu. Kamu juga jadi Harun dan Hur ya. Saudara, Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Musa dipilih oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah salah untuk memilih seorang pemimpin. Tidak pernah salah. Mungkin saudara kita berkata, Tuhan salah kali pilih Musa. Musa gak bisa ngomong, Musa gagap, Musa gak bisa memimpin, gak punya pengetahuan yang banyak. Saudara, Tuhan gak butuh orang pinter. Justru yang Tuhan cari, orang punya hati tulus, punya kerendahan hati, yang mau berkata sama Tuhan, aku ini loh Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak mampu apa-apa Tuhan. Tapi aku rindu Engkau pakai menjadi alatmu. Itu yang dicari Tuhan. Bukan orang yang penuh dengan kemampuan, kepandaian. S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan cari. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang mau punya ketulusan hati untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Musa harus menghadapi bermacam-macam karakter. Saudara, padahal saya yakin Musa sudah berusaha sedemikian rupa. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memimpin bangsa ini. Ya. Dia sudah memimpin dengan sangat baik. Berusaha sekuat tenaga untuk memimpin bangsa ini, saudara.
Tapi masih ada hujatan, masih ada pemberontakan, masih ada dicari-cari kesalahannya, saudara. Masih dimarah-marahin, saudara. Luar biasa Musa, saudara. Saya kagum dengan Musa. Tuhan pun kagum dengan Musa. Tuhan sampai bilang sama Musa, Musa, engkau hambaku yang lemah lembut. Saudara, dikatakan Tuhan sendiri yang katakan, Musa adalah orang yang paling lemah lembut di seluruh dunia ini, saudara. Kenapa? Dia nggak mudah marah, saudara. Saudara bayangkan ketika Musa disuruh sama Tuhan, Musa, kamu pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tadinya Musa enggak mau, enggak Tuhan, aku enggak bisa ngomong, aku enggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa, nanti aku yang menyertai kamu. Ketika Musa mengambil keputusan untuk berkata ya kepada Tuhan, mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi, saudara? Enggak langsung keluar. Ketika Musa disuruh pimpin keluar, enggak langsung bangsa itu keluar dari Mesir, enggak. Melalui tulah-tulah yang begitu banyak, ada 10 tulah yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan enggak pernah marah sama Tuhan. Musa maksud saya. Musa enggak pernah marah sama Tuhan. Tuhan, kau sudah suruh saya, sekarang saya sudah mau, sekarang giliran kenapa enggak boleh keluar? Tapi dengan lemah lembutnya, Musa terus menuntun bangsa itu keluar dari Mesir. Ya, sampai tulah yang ke-10. Bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu sekalian. Dan bukan penderitaan yang ringan, saudara. Kita baru dikasih 1 tulah corona, saudara. Ini Mesir 10. Bayangkan, saudara. Tapi Musa tidak memberontak sama Tuhan. Dia tetap berpegang pada janji Tuhan. Bahwa engkau yang sudah berjanji akan menuntun bangsa itu keluar. Aku percaya engkau pasti akan mengeluarkan bangsa Mesir. Bapak Ibu sekalian, saya kagum dengan seorang pemimpin yang bernama Musa. Di Indonesia pun saya kagum dengan pemimpin bangsa kita. Bapak Presiden kita Jokowi, saya kagum, saudara. Saya sebagai masyarakat jelata, sebagai masyarakat biasa, Bapak Ibu sekalian, saya melihat kerjanya beliau luar biasa, bagus, baik. Saya kira Bapak Ibu sekalian setuju dengan saya, pendapat saya mengenai Bapak Presiden kita, amin. Dia bekerja dengan maksimal, bekerja dengan begitu bagus. Tapi masih ada yang menjelekkan dia. Masih ada yang menjatuhkan dia. Masih ada yang mengolok-olok dia, mencari-cari kesalahannya. Masih ada haters. Zaman sekarang haters. Tahu ya kita semua ya. Haters dari asal kata hate. Benci. Banyak pembencinya, saudara. Sekalipun beliau sudah baik, kalau menurut saya pribadi, baik sekali, bagus sekali kerjanya. Tapi tetap aja ada hater dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Presiden kita juga dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa dan biarlah beliau boleh mengentaskan masalah ini dengan baik. Ayat yang selanjutnya di sana dikatakan, kemudian mereka memilih 12 orang, diambil dari 12 suku. Setiap suku 1 orang. Ada 12 suku jadi 12 orang. 12 orang ini dibagi menjadi 2 kelompok pengintai. Mereka ingin mengintai keadaan bangsa Amori di sana. Bagaimana keadaan mereka di sana. Bapak Ibu sekalian, kelompok yang pertama, ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Ya, di ayat 25 di sana dikatakan, ya,
ketika Kaleb dan Joshua diperintah untuk mengintai bangsa itu, Kaleb dan Joshua memberitakan, memberi pendapat, memberi hasil intaiannya. Ya, ayat 25 di sana dikatakan bahwa mereka mengatakan, Kaleb dan Joshua mengatakan bahwa negeri yang akan diberikan kepada kita itu baik. Ini hasil riset, hasil pengintaian Kaleb dan Joshua. Dia katakan bahwa negeri yang akan diberikan kepada kita oleh Allah kita itu baik adanya. Ya. Kelompok yang kedua terdiri dari 10 orang. Ya. 10 orang ini mengatakan di ayat 28, 10 orang ini mengatakan di sana ada bangsa orang enak. Orang enak itu perawakannya tinggi-tinggi, besar-besar hampir seperti raksasa. Ya. Ada orang enak di sana, orangnya gede-gede, tinggi-tinggi. Kotanya juga tinggi-tinggi, besar-besar, kubunya tinggi-tinggi. Kalau kita masuk sana, kita pasti mati. Orangnya gede-gede, kubunya tinggi-tinggi. Kita dipanah dari atas, mati habis kita. Mendingan gak usah. Nanti mati kita di sana. Pasti kita kalah. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan hasil seorang pengintai. Ya, saudara pernah disuruh mengintai, suruh survei ke suatu daerah, ya. Hati-hati dengan hasil intaianmu. Engkau bisa menghancurkan atau menyelamatkan bangsa itu. Ya, bangsa Israel mereka takut. Mereka takut karena apa? Mereka tidak bisa perang. Saudara, mereka hanya pekerja rodi yang membuat batu bata setiap hari. Tidak pernah lihat senjata, apalagi pegang senjata. Gak bisa saudara, mereka merasa gak mampu untuk berperang. Ya. Bangsa Israel lupa akan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Yang mereka alami selama dipimpin oleh Tuhan, selama keluar dari tanah Mesir. Banyak hal yang mereka alami, banyak hal yang mereka lihat dan mereka nikmati. Tapi mereka masih gak percaya. Tuhan katakan maju, duduki, kamu pasti menang. Saudara, bangsa Israel lupa ketika Tuhan yang besar itu, dia sanggup mendatangkan 10 tulah. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Bangsa Israel lupa. Dia diberi tiang awan ketika siang hari sehingga mereka enggak kepanasan. Diberi tiang api ketika malam sehingga mereka tidak kedinginan dan bisa menerangi dia. Lupa semua saudara. Bangsa Israel lupa ketika Tuhan mengirim manna setiap hari. Mereka ingin makan roti, Tuhan kirim manna setiap pagi. Mereka ingin makan daging, Tuhan kirim burung puyuh setiap hari. Tapi mereka lupa kedahsyatan yang Tuhan nyatakan. Saudara, mereka lupa. Tuhan bisa membelah laut Teberau itu. Sehingga mereka boleh menyeberangi laut itu. Mereka lupa pakaian mereka dan kasut mereka bisa bertahan, tidak rusak sampai 40 tahun. Bapak Ibu sekalian, mari kita punya pandangan yang baik. Kaleb dan Joshua, mereka memandang tanah Kanaan tidak dengan kacamata mereka.
tetapi mereka memandang dengan kacamata iman. Mereka melihat kekuatan Tuhan. Mereka melihat ada Tuhan yang berperang di sana. Saudara, tapi yang dilihat oleh 10 pengintai itu adalah hanya kekuatan musuh. Yang dilihat hanya orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Kubunya, kotanya besar-besar, kubunya tinggi-tinggi. Hanya itu yang dilihat. Tapi dia tidak ingat bahwa dia punya Allah yang besar. Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Tuhan marah, saudara. Akhirnya Tuhan murka. Bangsa Israel, mereka tidak bisa masuk ke negeri Kanaan, sangat disayangkan. Ya, yang bisa masuk hanya Kaleb, Joshua, dan anak-anak kecil. Karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati mereka. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menaruh kepercayaan kepada Allah, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Di sana dikatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Peringatan buat kita semua yang terus-menerus mengeraskan hati dari teguran Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan minta pertanggungan jawab kita atas kekerasan hati kita. Sama seperti terjadi atas bangsa Israel. Tuhan gak main-main, saudara. Dan Tuhan tidak mau dipermainkan. Mari kita miliki mental seorang pemenang, sikap seorang pemenang yang menaruh iman dan percayaan kepada Tuhan. Tidak peduli musuh sebesar apapun yang dihadapi, kita tetap yakin bahwa kemenangan ada di pihak kita. Meskipun seperti berhadapan dengan raksasa, kita tahu, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita baca ayat ini sama-sama. Sebagai ayat mas di pagi hari ini, ayat 30 dan 31. Kita baca ayat ini dengan keras, ya, sebagai ayat mas. Ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saya diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara. Sekitar 1 minggu yang lalu, Tuhan taruh firman Tuhan ini dalam hati saya. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, dialah yang berperang buat kita. Lakukanlah yang menjadi tugas kita. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan kerjakan bagiannya Tuhan. Ya. Jadilah penopang-penopang seperti Harun dan Hur. Jadilah orang-orang yang mempercayai akan kuasa Tuhan. Saudara. Di masa-masa yang sulit ini, saudara, banyak orang khawatir, banyak orang takut. Kenapa, saudara? Banyak orang yang di PHK. Mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Sedangkan mereka harus menghadapi, menghidupi keluarga mereka, istri dan anak-anaknya. Mereka harus makan setiap hari, tapi mereka tidak punya penghasilan.
Banyak yang takut, banyak yang khawatir hari-hari ini. Gak munafik saudara, itu benar saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah. Tetap percaya akan Tuhan. Bahwa apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, itu semua akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan tetap punya rencana yang besar buat kita. Rencana Tuhan tidak akan bisa digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Dia akan tetap kerjakan rencananya buat saya dan saudara. Kita anak-anaknya tidak akan ditinggalkan. Kita anak-anaknya Tuhan katakan, aku akan membimbing engkau. Aku akan pelihara engkau seperti engkau dipelihara oleh Bapakmu. Saudara, ayah kita bertanggung jawab atas hidup kita. Dia gak akan membiarkan kita kelaparan. Dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya anak-anakku, istriku makan setiap hari. Demikian yang dikerjakan Bapa buat kita anak-anaknya. Dia akan berikan yang terbaik. Dia akan nyatakan pemeliharannya buat kita. Perlindungannya buat kita dari segala virus yang ada. Tembok berapi Tuhan yang akan mengelilingi kita. Sehingga kita dilalukan dari setiap virus yang ada. Virus ini memang mengerikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi tetap yakin dan percaya bahwa ada tanda darah di setiap rumah kita yang akan dilewati oleh virus itu Bapak Ibu sekalian. Ke depan kita akan menghadapi dunia yang baru. Karena apa? Virus ini tidak akan pergi begitu saja. Dan tidak dalam waktu yang singkat. Ini akan segera berlalu, enggak saudara. Virus ini akan terus berada dan ada, enggak tahu sampai kapan. Yang ada kita harus menjaga hati hidup kita. Berjaga-jaga. Hidup waspada. Menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Biarlah semuanya ini boleh akan berlalu. Saudara, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan akan bekerja buat kita semua. Amin. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Jangan marah-marah karena keadaan kesulitan ini. Jangan menghujat Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari jaga hati kita, jaga hidup kita. Supaya kita boleh terus melekat kepada Tuhan. Dan hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan. Seperti kasihnya Tuhan buat kita. Tidak berubah. Kita mau juga kasih kita buat Tuhan. Tidak berubah. Walaupun dalam keadaan yang sulit. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan nyanyikan pujian. Kita katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang sanggup menggenapi atas setiap janji-janjinya. Mari kita bersepakat untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita punya iman, kita terima setiap kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Bapak terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan kami tetap percaya bahwa Engkau tetap dahsyat. Engkau tetap hebat dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Engkau akan memeluk kami Tuhan. Ya. Engkau akan melihara hidup kami sedemikian rupa. Amin. Kami tidak tahu cara Tuhan bekerja buat kami.
Yang kami tahu Engkau Allah kami yang besar. Amin. Engkau Allah kami yang dahsyat. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatanmu. Terima kasih buat kehebatanmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap pegang janji-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau yang telah berjanji dan pasti menggenapi Tuhan. Terima sekarang kemenangan dengan iman. Katakan dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan sekali lagi, lebih lagi katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya. Kemenangan ada pada kami Tuhan. Kami terima Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Hanya Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Dan hanya kepadamu lah kami berharap. Kami
Kami mengandalkan hidup kami kepadamu Tuhan. Iya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kasih Tuhan. Engkau melawat setiap anak-anakmu Iya. yang ada di rumah-rumah. Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi hadirat-Mu. Tidak ada yang bisa, Tuhan, menghalang-halangi kuasa-Mu bekerja buat kami. Engkau akan melawat setiap kami yang di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Berkati kami dengan apa yang kami butuhkan setiap hari. Berkati kami, usaha pekerjaan kami, penghasilan kami Tuhan berkati. Biarlah setiap umat-umat-Mu boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti Kau nyatakan kepada bangsa Israel, Kau akan nyatakan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Engkau memberikan perlindungan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna bagi umat-umat-Mu. Ampuni kekerasan hati kami, ampuni sungut-sungut kami, ampuni kemarahan kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Lembutkan hati kami Tuhan, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami berdoa untuk kota kami Cilacap. Kami bawa kota tercinta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, berdaulat penuh atas Cilacap. Berkati Cilacap Tuhan. Kau sembuhkan orang-orang yang terkena COVID. Kau juga menyembuhkan semua orang di Indonesia ini, bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kau akan nyatakan kebesaran-Mu bagi kota kami, bagi bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya mengharapkan Engkau Allah satu-satunya. Demikian pula dengan seluruh muka bumi ini Tuhan. Wabah yang merajalela ke seluruh dunia ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tetap yakin dan percaya Engkau punya rencana yang indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Terima kasih buat kepemimpinan beliau. Kau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, kemampuan-Mu, sehingga beliau boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Kau nyatakan yang terbaik buat umat-umat-Mu, khususnya di GPI Kasih Setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat kita meresponi setiap firman Tuhan. Peringatan tentang pengintai-pengintai ini ada dalam sekitar kita, ada banyak masukan, informasi, pandangan. Hati-hati saudara. Di akhir zaman iblis juga akan semakin lebih keras lagi mempengaruhi iman kita, melemahkan iman kita. Hati-hati, akan banyak penyesat-penyesat saudara. Sehingga kita tidak melakukan firman, kita tidak lagi setia Tuhan,
kita tidak lagi taat kepada Tuhan, ini penampian, ini ujian iman. Saat-saat dalam masa berjaga-jaga ini saudara, kita tetap melekat pada Tuhan. Jadilah pribadi yang dipulihkan. Karena Roh Kudus sedang memakai kehidupan gerejanya untuk mengalami penuaian. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang benar, yang berarti. Mari kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami atas nama Gembala GBI Kasih Setia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang tetap setia mengasihi Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan tempat ini. Untuk semua persembahan yang sudah dipersembahkan, persembahan umum atau persembahan kolekte, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, kami atas nama jemaat, atas nama gereja mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati jerih lelah, jerih payahmu, pelayananmu, semua berkenan dan diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami, iman kami tetap melekat padamu. Jangan biarkan kami tersesat Tuhan. Karena hal-hal yang salah yang kami dengar. Hari ini kami mau hidup benar. Kami mau hidup sungguh-sungguh memandang Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepadamu. Berkati kami semua Tuhan. Bapa, dalam ibadah ini Engkau memberkati jemaat-Mu yang mempersembahkan semua persembahannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang kudus, berkenan, yang diterima Tuhan. Persembahan melalui transfer yang dikerjakannya diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan perhitungkan segala hal dengan ajaib. Justru dalam saat-saat ini ujian kami tetap menjadi pemenang. Orang-orang yang kudus berkenan pada Tuhan. Dan kami menerima kelimpahan berkat Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera, kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkatilah usaha pekerjaan studimu. Diberkati keluarga, anak-anak dan cucumu. Diberkati hari esok masa depanmu dalam janji berkat Allah yang kekal sampai Kristus Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Yesus, jemaat semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah online telah selesai. Tetap semangat, tetap melekat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sehati.